Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, perkenalkan, kami dari kelompok Historiografi Barat yang beranggotakan Amelda Arianti, Yunan Ahmad Damdani, dan Ahmad Riyadi akan mempersembahkan hasil dokumenter kami yang diajukan untuk penilaian akhir semester atau UAS. Selamat menonton. Oh iya teman-teman, kalian tahu gak Karawang itu di mana? Ya, tak jauh dari ibu kota Jakarta, Karawang merupakan bagian dari saksi sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Di masa kini, Karawang adalah salah satu wilayah penyumbang devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Tak heran, sebab Karawang menjadi salah satu kawasan industri yang menjadi denyut dari perputaran uang di Indonesia. Saat ini, Karawang telah menjadi wilayah perindustrian terbesar di Indonesia serta terbesar di Asia Tenggara. Industri-industri yang dibangun dan dibesarkan di Karawang mampu menunjukkan perannya yang besar terhadap ekonomi Indonesia. Tak hanya itu teman-teman, Karawang juga kaya akan perjuangannya dan sejarahnya, apalagi identitas dari kota ini, yaitu pangkal perjuangan. Namun, di balik semua keindahan itu, tahun 1947, tentara Belanda kembali datang ke Indonesia mendopeng dengan tentara sekutu. Rawa Gede yang sangat strategis dijadikan markas gabungan pejuang atau MGP. Para pejuang RI dan Tentara Republik Indonesia atau TRI banyak yang mundur ke pedesaan, membangun pertahanan dari serbuan tentara Belanda di Desa Rawa Gede, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, tempat yang sebenarnya mudah dijangkau dari berbagai jurusan. Setelah Tentara Republik Indonesia TRI hijrah ke Jawa Tengah Yogyakarta, pemerintahan Pamong Praja RI kedudukannya selalu berpindah-pindah karena Belanda terus membayangi dengan membentuk pemerintahan sivil yang dinamakan Pamong Praja Rekomba untuk memecah belah kedaulatan pemerintahan Pamong Praja RI. Yang saat itu pemerintahan Pamong Praja RI berada di Kecamatan Rawamerta yang saat itu berkedudukan di Desa Rawa Gede. Sebelum pembantaian massal di Desa Rawa Gede terjadi, Belanda telah beberapa kali mencoba membuktikan kebenaran adanya markas gabungan pejuang, tetapi Belanda selalu gagal berkat kesiapsiagaan para pemimpin dan anggota-anggotanya, yang pada suatu saat ada seorang mata-mata Belanda yang tertangkap oleh para pejuang, tetapi berhasil meloloskan diri dan melaporkan kepada pihak Belanda mengenai kebenaran markas pejuang di Desa Rawa Gede. Ketika terjadi peristiwa Rawa Gede, Saih bin Sakam pada waktu itu dalam kondisi tergeletak dan bersimbah darah. Karena itulah Belanda mengira ia telah mati. Tasmin sendiri tidak mengalami kekejaman tentara Belanda di Rawa Gede, karena saat itu ia belum lahir. Namun demikian, Tasmin merupakan salah satu yang hadir ketika pembacaan pledoi di Gedung Pengadilan Den Haag 20 Juni 2011. Pledoi Komite Utang Kehormatan Belanda saat itu menuntut tanggung jawab pemerintah Belanda terhadap pembantaian dan penculikan penduduk Rawa Gede. Duta Besar Belanda pada saat itu untuk Indonesia, J.R. de Juan, dan pengacara dari ahli waris korban, Liesbeth Jegveld, menghadiri pemberian kompensasi ini. Pada tahun 2008, janda korban tragedi 9 orang, dan pada tahun 2011 tinggal 6 orang lagi. Adapun mengenai jumlah korban terjadi perbedaan pendapat. Menurut versi Indonesia, jumlah korban adalah 431 orang. Sementara pemerintah Belanda mengatakan hanya korbannya 150 orang saja. Penantian panjang para keluarga korban pembantaian Rawa Gede sejak tahun 2008 akhirnya dapat terwujud. Karena pertengahan September 2011, tepatnya pada 14 September 2011, Pengadilan Sipil Den Haag telah menjatuhkan vonis pada negara Belanda untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh keluarga korban pembantaian di Rawa Gede dengan membantai 430 warga Rawa Gede. Dengan putusan ini, pemerintah Belanda diwajibkan untuk memberikan kompensasi terhadap keluarga korban dan meminta maaf secara resmi atas peristiwa tersebut. Untuk itu, negara harus membayar ganti rugi kepada 7 janda korban.